Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa buat Anda semua bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Anda kuat, Anda sehat, doa-doa Anda dijawab oleh Tuhan, dan Anda mengalami kelimpahan. Tuhan beri jalan keluar, dan Tuhan memberikan Anda semangat yang baru di dalam Tuhan, roh yang menyala-nyala dan berapi-api bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan berbicara kepada kami dan menguatkan kami dengan firman-Mu. Kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara, jadi perkara apa saja kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang telah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu di depan kita. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lalui, kita bisa hadapi semua dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dua ayat yang kita akan bahas pada saat ini. Filipi 4 ayat 12 berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa dia berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia, dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Pertanyaan saya, apakah hanya Rasul Paulus saja yang bisa menanggung segala perkara? Saya percaya kita semua, saya dan saudara, bisa menanggung perkara dalam hidup ini, segala perkara. Sehingga kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi segalanya. Dengan apa? Dengan kekuatan daripada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti ketika kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan, maka kita bisa menanggung segala perkara-perkara di dalam hidup ini. Nah, di sini katakan, dan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita menyelesaikan perkara-perkara kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Perkara apa saja yang akan kita dapat tanggung, kata firman Tuhan. Ada dua hal yang Rasul Paulus katakan, dua poin yang dia sampaikan, bagaimana dia bisa menanggung perkara-perkara dalam kehidupannya. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama di sini dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Ternyata poin yang pertama bahwa ketika kita menghadapi suatu kekurangan, maka kita bisa menanggung perkara itu, perkara kekurangan kita bisa tanggung karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ada Tuhan yang memberikan kita jalan keluar, ada Tuhan yang memberikan kita semangat. Rasul Paulus mengalami akan hal itu dalam pelayanannya. Dia banyak mengalami kekurangan, dia banyak menghadapi tekanan, tapi dia bisa tanggung semuanya. Karena apa? Karena dia mengikuti kehendak Tuhan. Karena apa? Dia bisa mengikuti prosesnya Tuhan. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dia. Kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, maka pasti dia tidak akan mampu menghadapi segala sesuatu kekurangan dalam hidup. Dia seringkali tidak makan, dia seringkali berpuasa secara terpaksa, dan dia mengalami kekurangan. Tapi dia tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan.
Apa yang akan dia lakukan ketika hal seperti itu? Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia yakin bahwa di balik semua apa yang dia hadapi ada kemuliaan, di balik apa yang dia hadapi, persoalan, tekanan dan kekurangan dalam hidupnya, dia percaya ada tuaian jiwa, ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi kekurangan, firman Tuhan berkata bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Kita mampu dan sanggup untuk menghadapi. Apa yang kita lakukan adalah kita merendahkan diri kepada Tuhan sebagai tanda kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada kekuatan Tuhan. Kita memang manusia tidak sanggup sebab kita terbatas, tapi kekuatan dan hikmat dari Tuhan dan jalan keluar dari Tuhan itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi ketika kita ada dalam kekurangan. Ketika kita ada dalam lembah-lembah yang sulit, kita ada dalam sesuatu proses dari Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ada kekuatan dari Tuhan. Bersandar, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita bersandar, berharap, berdoa cari Tuhan, dan kita akan menghadapi semua kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, Rasul Paulus katakan di sini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Yang kedua adalah kita bisa menanggung perkara ketika kita sedang diberkati oleh Tuhan. Kita sedang mengalami suatu kelimpahan. Kebanyakan orang tidak sanggup untuk ketika dia diberkati, ketika dia mendapatkan sesuatu yang jawaban-jawaban doa, ketika dia diangkat oleh Tuhan, jabatannya naik, dia usahanya diberkati, tapi dia lupa kepada Tuhan, dia lupa akan beribadah, dia lupa untuk ke gereja, dia lupa untuk membaca firman Tuhan, dia lupa untuk merenungkan firman Tuhan, dia lupa untuk datang berdoa kepada Tuhan, dia lupa kepada hamba Tuhan yang sudah mendoakan dia, dia lupa. Ketika dia dalam kelimpahan, dia tidak bisa menanggungnya, sehingga dia jauh dari Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa. Banyak hal-hal seperti itu. Tapi Rasul Paulus katakan, ketika dia sedang diangkat oleh Tuhan, ketika dia sedang diagung-agungkan oleh jemaat, oleh orang lain, maka dia bisa menanggungnya. Artinya di sini apa? Kita harus ada kerendahan hati. Artinya kita harus apa? Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketika kita diangkat oleh Tuhan, itu dari Tuhan. Kita harus sadar, jangan menjadi sombong. Ketika orang mengalami kelimpahan, kecenderungan manusia untuk dia menjadi sombong, kecenderungan manusia untuk dia berkata, ini adalah kemampuanku, ini oleh karena aku, ini oleh karena pekerjaanku. Dia lupa bahwa sebenarnya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sedang mengalami sesuatu kelimpahan, sedang dipromosikan oleh Tuhan, mari kita ada kerendahan hati. Kita mengatakan itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita rendah hati, ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, maka otomatis kita bisa menanggung perkara ini. Perkara kelimpahan dalam hidup ini kita bisa tanggung di dalam hidup ini. Ada 2 poin yang saya bagikan sesuai dengan firman Tuhan yang Rasul Paulus alami, adalah bagaimana kita bisa menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Ada 2 perkara yang bisa kita tanggulangi, yaitu pertama, perkara ketika kita sedang menghadapi kekurangan, dan yang kedua adalah perkara ketika kita menghadapi kelimpahan. Puji nama Tuhan. Kiranya dalam renungan firman Tuhan pada saat ini Anda semua bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara saat ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan menguatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami tahu bahwa segala perkara dapat kami tanggung
di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.